Dari endorse, afiliasi, jadi pembicara, workshop, kelas online, digital product, e-course. Saya pernah bikin buku, mau bikin buku juga tapi masih belum kelar draftnya. Jadi konsultan, macam-macam. Semua tadi sudah saya pikirkan waktu 2016 saya mulai bikin buku itu milestone. Saya nggak akan main-main, saya nggak mau orang menganggap saya bisa macam-macam, malah nggak ada yang laku. Teman-teman di sini masih muda-muda, tentukan dari sekarang mau ngapain. Oke, lupakan IG, lupakan TikTok, kita ngomongin YouTube dulu hari ini. Jadi ada 4 formula, ada 4 step yang mungkin teman-teman bisa catat untuk bisa mulai dapat perhatian oleh penonton. Yang harus kita pikirkan adalah gimana caranya video kita tuh ditampilkan oleh YouTube. Saat kita upload video, yang terjadi adalah thumbnail kita itu sebenarnya dibantu oleh YouTube untuk ditemukan oleh orang-orang. Oke, teman-teman kalau buka YouTube kan langsung ada thumbnail-thumbnailnya kan. Nah, itu salah satu exposure yang diberikan oleh YouTube. Ada juga teman nyari sesuatu gitu. Cara melupakan mantan misalnya kan. Nah, keluarkan hasilnya. Nah, di situ video-video yang tampil di situ juga di ranking oleh YouTube diberikan oleh penonton. Atau setelah nonton cara melupakan mantan, tiba-tiba di sebelahnya ada cara melupakan mantan yang jahat misalnya. Oh, ternyata ada lagi yang jahat. Seperti itu. Ada 3 tempat yang bisa kita upayakan untuk video kita ditemukan dulu oleh penonton. Thumbnail lah ya. Di home, di beranda tadi, di penelusuran dan di rekomendasi. Yang kedua yang harus terjadi harus diklik. Karena tadi baru impresi, baru ditemukan aja. Diklik tugasnya siapa? Tugasnya thumbnail. Saya bisa seminggu mikirin thumbnail di channel saya itu. Dari kata-katanya, jadi gambarnya, dari proses produksinya, dari survei kadang ini yang mana gitu kan. Kalau nggak ada yang ini ya saya bikin 1 atau 2 thumbnail. Nanti kalau kira-kira data analitnya buruk, saya coba ganti. Thumbnail di YouTube itu 80% itu yang membuat orang ngeklik karena story-nya, bukan desainnya. Makanya ada yang bilang, sering lihat, ini desainnya kayak gini kok yang nonton jutaan gitu. Karena story-nya yang luar biasa. Story yang luar biasa itu yang seperti apa? Story yang bagus adalah story yang cocok oleh penonton kita. Contohnya nih, channel saya mancing gitu kan. Saya bikin thumbnail cuma genangan air di bawah pohon beringin. Saya tulisin pakai tulisan seadanya. Babonnya ngumpul di sini. Yang nggak seneng mancing nggak akan tahu apaan babon, emang ayam. Tapi yang seneng mancing, suasana kayak gitu bener banget, di situ banyak ikannya. Saya galau, saya nggak tahan untuk nggak ngeklik. Maksudnya begitu. Setelah diklik harus disimak. Disimak itu kalau video kita 10 menit yang nonton harus ya 5 menit lah minimal. Kalau mau video kita mendapatkan rekomendasi lebih banyak lagi. Kemudian direspon, di like, di komen, di share, di subscribe. Itu yang jadi sebenarnya kalau mau main YouTube cuma mengusahakan keempat ini sebenarnya kalian sudah mulai berjalan dengan benar lah. Oke, ditampilkan di YouTube. Mulai dari mana? Ya dari ide. Kita mau bikin channel apa gitu. Nanti kita bahas ya. Dari penelusuran kita bisa menggunakan SEO, kata kunci. Channel teman-teman misalnya ramah dengan kata kunci. Channel tutorial deh, cara membuat kue nastar. Kan ada orang nyari kan. Tapi kalau teman-teman channelnya tentang komedi, kan nggak ada orang nyari misalnya kan. Berantem dengan mertua misalnya kan, mana ada orang nyari berantem dengan mertua, karena itu judul kan. Itu kita bisa dapat dari rekomendasi. Di YouTube itu penonton itu banyak banget distraksi. Dia lagi nonton, sebelahnya keluar. Dia lagi nonton, kitanya lama intronya. Muter-muter nggak karuan, salam kiri kanan, minta subscribe, segala macam, nggak mulai kelamaan nih, swipe aja udah. Ya kan? Jadi harus penonton itu banyak distraksi, mereka nggak mau lama-lama, mereka maunya to the point. Fitur jelajah itu sesuai dengan tren ya, kayak tadi bilang. Kalau bulan-bulan Ramadan gitu, konten religi, konten masak untuk kue lebaran, baju belanja-belanja gitu kan, itu lagi rame. Kan ngikut tren salah satu strategi yang bisa teman-teman gunakan. Contohnya Mbak Rangga Warsita, Tour and Travel. Nah, apa yang dibutuhkan oleh penonton Tour and Travel? Misalnya kayak jenis bis, destinasinya kemana, gitu kan? Jenis bis,
Misalnya, Rangga Warsita punya bis yang bisa tiduran, selonjoran. Targetnya adalah orang-orang yang pengen naik bis, jalan-jalan, piknik. Thumbnailnya apa? Oh, dari luar aja. Oh, dari dalam aja liatin reclining seat-nya. Mana yang lebih menarik? Gitu kira-kira ya. Jadi thumbnail itu makanya saya bilang bikin thumbnail itu lama karena mikirin story dari setiap video itu mana yang paling cocok untuk penonton. Nggak ada yang punya channel? Tolong yang nggak punya channel mas dianterin keluar. YouTube itu sebenarnya kuncinya kalau kita benar-benar memahami penonton itu akan cepat. Karena apa? Thumbnail kita mikirin penonton. Mau bikin intro atau YouTube-nya, storyline-nya kita mikirin penonton. Makanya coba saya kasih contoh kasus coba. Channelnya apa? Salah satu mungkin ada yang mau minta masukan. Misalnya politik macam-macam. Misalnya targetnya adalah pendukung Pak Ganjar. Nah, misalnya kan? Ya kita ada dua bahasnya. Muji-muji Pak Ganjar atau bully musuhnya Pak Ganjar. Kan cuma itu yang dicari penontonnya Pak Ganjar kan. Oh Pak Ganjar ini, oh Pak Ganjar gitu. Oh musuhnya Pak Ganjar sih, no. Jadi kira-kira gitu. Story itu 80% bikin orang klik. Disimak penonton. Nah ini kemarin sudah ada video planning ya. Bikin rencana video itu penting banget. Dari mulai menentukan topik. Bang, saya sudah upload 3000 video. Tapi satu pun gak ada yang rame. Kenapa bisa begitu? Karena waktu dia bikin konten yang di kepalanya dia aja. Oh bikin konten ini ya, bikin. Harusnya nggak boleh gitu. Saya mau bikin konten yang penontonnya adalah apa mbak? Misalnya bikin channel apa mbak? Bahasnya mbak? Makanan aja. Makanan. Review makanan. Review makanan tradisional Semarang. Mulai dari lumpia sampai tahu gimbal. Penontonnya adalah orang yang pengen tahu Semarang dan penyuka kuliner di Semarang misalnya. Idenya apa ya? Nah, kita bisa nyari di searching. Tahu gimbal ada nggak ya? Lumpia Semarang ada nggak? Bandeng presto ada nggak ya? Pecel apa ada nggak ya? Jadi kita bikin konten itu sudah pastikan sudah ada yang nonton gitu. Walaupun kita sudah tahu, oh saya bahas kuliner, pastikan sudah ada yang ramai. Baru kita kasih value apa ke penonton. Banyak kan nggak mikirnya diri kita aja. Harus ada value-nya. Baru mau dikasih dalam ide kreatif seperti apa kontenmu itu. Di YouTube itu nggak ada yang nggak ada, semuanya ada, beneran. Mau kuliner udah banyak banget. Mau tour banyak banget. Mau politik apalagi politik kan. Jadi harus ada ide kreatif di situ. Baru bikin urusan teknis videonya ya. Dari hook, intro, bridging, segala macam kemarin udah diajarin ya. Editing sampai transisi dan seterusnya. Call to action itu ajakan. Ya ini diperlukan juga tapi sekarang sudah menjadi fenomena mainstream banget. Sebelum nonton videonya, yuk like, comment, subscribe, bla 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 bla. Nggak akan kena kayak gitu. Ya, jadi harus kreatif dalam membuat ajakan. Terus mintanya satu aja. Jangan semua disuruh-suruh gitu. Kalau saya setiap video saya itu punya misi. Video ini saya pengen banyakin komen misalnya. Karena di data analitik komen saya rendah. Nah, sudah saya ajak komen. Gimana cara ajak komen ya? Teman-teman gimana menurut kalian ini apa ini? Ini. Oke, harus punya. Orang itu sebenarnya seneng ditanyain, cuma mereka malas untuk mikirin. Jadi bikin yang simpel-simpel aja. Oke, gimana kamu sama ini? Bisa enggak? Bisa enggak, misalnya gitu ya. Seperti itu. Ini disimak penonton. Jadi banyak, terus terang ya, memang butuh perjuangan keras banget di awal sampai teman-teman itu nanti mahir. 1000 subscriber kalau organik itu teman-teman udah mulai mahir sebenarnya. Kalau awal memang kayaknya wah mesti diapain ya. Channel politik biasanya kan bikin orang panas, bikin orang seneng. Nah, mereka akan komen, itu kan mengandung emosi. Mengandung hiburan bisa aja. Kan? Edukasi itu juga orang yang merasa tertolong hidupnya dari edukasi itu biasanya juga akan ikut terlibat di diskusi. Jadi gimana caranya kita melibatkan penonton
literary gitu ya, bener-bener melibatkan penonton. Dari awal aja kalau channel saya, halo YouTuber, itu saya nggak asal-asalan, saya rancang bener itu dulu. Saya manggil penonton saya apa ya? Halo YouTuber. Sampai ada yang ketemu saya, Bang, saya tuh kok merasa termotivasi yo. Waktu pertama nyetel Bang Den itu. Halo YouTuber. Itu ada teman TKW di Thailand, Taiwan waktu itu. Ngobrol sama saya begitu. Saya malah udah lupa gitu, tapi ternyata yang saya rancang itu memang bisa bekerja dengan baik. Oke. Nah, sekarang YouTube Short. Ya, berhubung waktunya nih. Masih ada waktu? Masih. Oke, YouTube Short. Keuntungannya apa? Itu punya exposure yang lebih luas dibandingkan video biasa. Jadi dengan pengguna yang sangat besar, sehari itu bisa 30 miliar views globally, itu sangat gede banget, dan banyak orang yang dapetin 1.000, 5.000, 10.000, 1M di short itu lebih mudah daripada video biasa. Jadi menggunakan short keuntungannya punya exposure yang lebih luas, bisa lebih viral lah. Yang kedua, traffic ke YouTube channel itu, channel utama itu juga sangat memungkinkan, karena beda dengan awal-awal diluncurkannya short itu algoritmanya nggak beda gitu ya. Sekarang sudah bisa mengkonek ke ini. Bahkan kita bisa meremik video kita sendiri. Video panjang kita remik, kemudian kita jadiin short. Kalau orang ngeklik, larinya ke video aslinya gitu. Sekarang banyak digunakan teman-teman yang nyoba short dulu deh, biar 1.000 subscriber, biar rame, baru coba video panjang ya. Bisa aja dicoba gitu. Hemat waktu ya pastinya ya. Bikin video panjang itu kan kadang melelahkan. Mesti ada lighting lah, ada ini. Nah, kalau short kan cuma gini aja kan, bisa jadi gitu. Tapi tetap aja untuk yang sukses channel di short channelnya itu banyak kan, mereka juga merencanakan dengan baik. Seperti yang saya bilang tadi, bahkan lebih sadis, karena untuk hook aja mereka 2 detik pertama itu harus bisa membuat orang nggak lari kemana-mana. Kalau video panjang itu 5 detik, jadi dalam 2 detik itu jempol orang nggak sampai swipe, itu gimana caranya? Oke, hemat waktu, monetisasi. Satu-satunya platform yang bisa ngasih duit lewat video pendek ya YouTube. Ya, Reel, TikTok itu harus dari brand atau dari fitur mereka secara eksklusif. Kalau monetisasi itu selama punya 1.000 subscriber, 10 juta views dalam berapa ya? 6 bulan terakhir atau 3 bulan terakhir, saya lupa. Itu nanti udah langsung dapat duit dari iklan. Ya lumayan lah daripada enggak gitu kan. Macam-macamnya konten untuk short ini yang bisa teman-teman coba. Ini yang menurut saya potensi untuk bisa dikembangkan menjadi konten short. Tutorial. Dulu tutorial itu saya termasuk yang mana mungkin short bisa tutorial, mau ngajarin apa. Tapi semenjak short itu bisa masuk ke dalam hasil penelusuran, ini menjadi potensi yang bagus. 1 menit rupanya cukup untuk menyampaikan highlight untuk tutorial tertentu. Jadi bisa teman-teman mau make up artis misalnya, make up muka gitu kan, pasang alis 1 menit bisa nggak sih? Bisa aja kan. Gini pas syutingnya 2 jam miring. Recycle video panjang nih seperti yang saya bilang tadi. Saya kalau lagi nggak ada bahan gitu kan, lagi sibuk ya paling si Igun motong-motongin video yang udah diupload, kemudian dijadiin short. Video before after itu juga bisa kan kayak tadi. Sebelum make up, sudah make up. Sebelum apa kan bisa aja. Tergantung jenis channel teman-teman, tapi ini yang bisa dilakukan. Tips cepat, tips ngapain gitu kan? Tips pergi ke mana gitu? Ke pasar Peterongan. Pertama ngapain bisa. Banyak yang nyoba tips ini. Mythbuster itu untuk ini ide aja ya, meluruskan sesuatu di setiap bidang itu kan biasanya ada. Misalnya nih Ronggo Warsito, Mythbuster, bener nggak sih kalau naik mobil biar nggak mabuk perutnya dikasih salon pas? Tetap aja gitu kan. Contohnya seperti itu, Mythbuster kan untuk traveling. Untuk yang lain misalnya bisa aja, bener nggak sih menghilangkan ikan asin itu direndam pakai garam
kita coba aja tambah asin malah. Mythbuster itu bisa seru-seruan. Motivasi bisa aja kasih motivasi, fun fact untuk hal-hal tertentu yang orang belum banyak tahu misalnya. Itu bisa di tiap channel pasti punya hal-hal smart. Unboxing misalnya bisa aja. Tentukan model video short yang paling cocok untuk meraih penonton. Jadi mana sih yang paling cocok untuk meraih penonton teman-teman? Kalau saya dulu udah ada short, saya mungkin nggak akan pakai. Susah. Saya termasuk old school, tapi sekarang saya coba pakai ya lumayan bisa. Tapi karena saya sudah sering kali mengajari penonton saya itu dengan hal yang detail, mereka sepertinya kurang puas kalau saya dikasih short. Nah, teman-teman mungkin dengan perbedaan generasi ya, generasi Z itu kan sangat-sangat cepat, butuh instan ya, mungkin bisa dimanfaatkan sekalian. Gunakan untuk mengembangkan channel utama. Jadi terus terang short ini sekarang sedang dalam masa pembelajaran. YouTube sendiri kalau mau ditanya short mau gimana, nggak tahu. Saya di Singapura udah langsung ngobrol sama yang punya gawe di sana. Short mau diapain sih? Tahu, ntar kita lihat. Jadi wait and see. Mereka trial. Ya intinya pengen ngalahin TikTok kan. Fitur-fiturnya kan udah ada green screen, udah ada segala macam. Ada shopnya juga nanti dan seterusnya. Tapi urusannya hari ini yang personal branding, cobalah teman untuk bisa membuat video yang versi panjang juga. Karena walaupun sebarannya luas, tapi secara in-depth, secara detail mengenal siapa kita agak susah kalau untuk di short, terus terang aja. Terakhir, value. Harus ada value-nya ya, biarpun short harus ada manfaatnya. Penonton mau manfaatnya bikin ketawa kayak itu manfaat. Terakhir, short artinya short, ya pendek. Walaupun bisa sampai 1 menit ya, yang rame itu biasanya 15 detik, 30 detik. Karena apa? Rekomendasi YouTube itu berdasarkan presentasi rata-rata tayangnya. Nih tipsnya nih, goalnya itu rata-rata presentasi tayang tinggi. Jadi misalnya video kita 15 menit, 15 detik, itu orang nonton sampai 1 menit, nah itu kan diulang-ulang kan. Itu bisa 200% misalnya, itu bagus. Model loop itu kalau orang nggak berasa dia udah nonton berulang-ulang. Hook di 2 detik pertama, 2 detik jangan disia-siakan karena penonton akan swipe atau enggak. Yang bagus itu 70% orang nggak swipe, jadi di analitik kelihatan. Misalnya kita upload video short, akan kelihatan, oh short ini orang rata-rata 70% stay, nggak pergi, 30%-nya swipe. Saya nggak ada channel lain ya, udah Ranggo Warsito lagi. Mau ceritain, Ranggo Warsito punya travel ke Jogja gitu, bikin short. Oke, assalamualaikum pemirsa, hari ini saya berarti sekarang langsung to the point. Mau ke Jogja ya, ayo ikut saya. Nih Ranggo Warsito, bisnya keren. Bisa tidur di sini, ya kan? Bisa mandi di sini dan seterusnya. 15 detik selesai. Orang, oh iya, gimana tadi? Bilang lagi. Ya kan, pendek-pendek orang kan cenderung mengulang kan. Prinsipnya seperti itu kalau short. Di YouTube itu untuk monetisasi nanti, sebenarnya kita mau pakai musik berhak cipta atau enggak tetap kena potongan. Jadi misalnya 100% pendapatan iklan, itu 45% buat kreatornya. 10% atau 15% buat bayar royalti musik kalau ada yang pakai. Jadi pakai nggak pakai tetap kena potongan. Jadi mengapa dipakai aja, karena kayak ada lebih prioritas gitu kalau pakai musik license, karena YouTube kan lagi jualan tuh. Makanya agak kayak gitu deh. Respon komentar itu perlu direspon. Kalau saya yang komen udah ratusan ribuan nggak sanggup saya baca aja gitu. Kalau ada yang protes kok nggak pernah dibalas gitu, terus santai aja, yang penting saya baca. Oke, ikut trending kayak tadi tuh. Wah, lagi mau lebaran nih, saya mau bahas mudik, saya mau bahas kue nastar, saya mau bahas kue kolak durian gitu. Itu lagi rame, bisa dibikin. Isi metadata, deskripsi, tag, itu termasuk SEO ya teman-teman. Di channel saya banyak bahas itu. Hashtag juga bisa, tapi ini upaya aja sih, nggak langsung akan menjadi langsung naik gitu. Jadwalkan post. Jadi karena short itu pendek, mungkin secara produksi bisa masif ya, biar nggak tiap hari upload, bisa dijadwalin tiap jam sekian, jam berapa, ngapain.
sama siapa. Oke, gunakan thumbnail custom karena kita juga muncul di bendera, di home, di beranda. Kita bisa tambah custom khusus. Walaupun kalau udah di rak sort itu kan udah nggak ada thumbnail. Swipe play gitu kan kayak TikTok. Apalagi? Oke, data analitik. Salah satu mengapa saya suka YouTube itu karena data analitiknya bagus. Nggak ada platform lain yang punya data analitik sekomprehensif YouTube. Sampai frame by frame kita bisa tahu respon penonton dan seterusnya, lengkap banget. Saya kalau menanya, bang, video saya gini bagus nggak tahu. Coba lihat data analitiknya, ketahuan. Nih penonton skip di sini, penonton kabur di sini. Intro penontonmu tinggal 30%, yang 70% skip. Benerin aja dulu intronya, gitu. Karena data analitiknya lengkap. Fitur app, jadi short itu ada aplikasinya sendiri ya di mobile, di HP. Itu kita nantinya akan lebih banyak banget fiturnya. Mengapa saya sarankan untuk gunakan ini? Karena balik lagi, YouTube itu lagi jualan, orang lagi butuh banyak tester. Yang pakai apps itu kadang lebih ramai daripada yang upload dari laptop misalnya. Itu ya, jadi pengennya memang menggeser TikTok yang bisa post, yang bisa kasih efek, kasih filter dan terus. Personal branding sebenarnya bisa teman-teman bentuk dari berbagai macam media. Mau YouTube yang versi panjang, mau YouTube yang versi pendek. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, ini banyak hal teknis yang teman-teman harus ngejar ya. Tapi beneran, teman-teman mau mencoba personal branding dari sekarang ini melalui platform manapun, itu akan sangat berguna buat masa depan kalian. Mau solo, mau pekerjaan di kantor, itu kalau bisa umur 30 tahun udah tinggal bilang wani piro. Itu bisa diraih dengan personal branding. Oke. Kira-kira itu dari saya. Kakak, kalau ada pertanyaan monggo. Setiap hari saya upload itu cuma yang nonton paling rame itu 15 saja. Ini pertanyaan banyak teman-teman ya. Oh, subscriber saya kayaknya cuek gitu. Jadi di YouTube itu ada dua jenis penonton. Pertama, penonton yang kembali, mau subscriber, mau orang yang pernah nonton. Yang kedua adalah orang yang baru pertama kali menemukan video kita. Kalau dua-duanya bisa maksimal, artinya bagus. Nah, gimana cara membuat channel kita kok kayaknya mati gitu ya, nggak mau hidup gitu. Satu-satunya jalan itu yang seperti saya bilang tadi. Pertama adalah masalah ide topiknya. Kita harus bisa nyari ide yang benar-benar subscriber kita atau penonton existing itu butuhkan. Yang kedua, kita harus mencoba nyari ide yang cakupan penontonnya lebih luas. Itu bisa dilihat di data analitik ya, kita ketik aja bagian jangkauan terutama ya, bagian reach atau jangkauan. Bagaimana video kita ditemukan penonton, yang 3 tadi itu. Dari fitur jelajah, penelusuran, atau dari rekomendasi. Itu pertama. Jadi sendirian atau sama tim atau sama bos diobrolin lagi. Ngobrolinnya begini, kira-kira penonton kita itu mau dikasih info apa sih? Atau kita lihat video yang paling rame di channel kita. Mana? Video yang paling rame? Ingat nggak video tentang apa? Waktu itu kita bahasan fitur SD Al-Mawaddah dan kita itu sebenarnya kontennya anak-anak, tapi kita up di YouTube malah rame sampai yang nonton 3M. Wow. Celaka ini. Jadi ide sama value itu harus nempel ya. Waktu kita ngomongin study tour anak-anak, tapi kalau kita mikirin value bahwa penonton kita adalah calon kliennya Ronggo Warsito Tour, pasti format videonya nggak seperti itu. Dari judulnya, dari intronya. Dari intronya saya kurang tahu ya, tapi harusnya begini. Waktu itu, misalnya waktu itu belum dibuat atau mau diupload videonya, kalau mikirin mengenai target penonton harusnya begini. Ronggo Warsito Tour itu juga melayani tour untuk anak-anak. Pikirin intronya, hooknya mau ngapain. 30 detik pertama mau ngomongin apa misalnya.
Halo traveler, nggak cuma kalian yang udah dewasa, tapi ini anak-anak kita juga bisa anterin. Oke, buat teman-teman yang punya sekolahan TK bisa ikutin video ini. Terus udah, pakai narasi aja. Oke, kali ini kita membawa anak-anak dari TK mana, SD mana, kita akan pergi ke sana. Fokusnya ke value buat penonton. Bukan sekedar anak-anak, yuk kita nyanyi, naik-naik kucang bujung, naik. Akhirnya YouTube, oh ini buat anak-anak nih. 3 juta view. Jadi kita menyesatkan algoritma YouTube secara nggak sengaja. Benerinya begini, itu lupakan aja, biarin aja, nggak usah dihapus, nggak ada apa. Sekarang ke depan aja, yang penting next video. Cara naikin subscribernya, soalnya ini benar-benar baru gitu loh. Oke. Ya, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Gimana cara naikin subscriber? Tolong pertanyaan jenis itu dibuang jauh-jauh. Karena itu biasanya berujung pada cara kita untuk memanipulasi views dan subscriber. Di YouTube itu ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Views, subscriber, jam tayang, AdSense itu nggak bisa kita kontrol. Karena keempat-empatnya ini adalah resultnya. Nah, gimana caranya kita berhasil ini? Di YouTube itu kuncinya cuma satu, yaitu apa? Penonton. Ya kan? Terus dalam kasus komedi ini gimana? Komedi harus lebih detail lagi. Yang mau kamu bikin ajak ketawa siapa? Laki, perempuan, remaja, anak-anak, dewasa, orang tua, yang tinggal di kota, yang tinggal di desa. Level komedinya beda-beda. Ada yang seneng komedi slapstick, nonton pisang kepleset jatuh ketawa gitu. Kalau saya kesel lihat gitu, apa nggak lucu gitu. Tapi yang saya mikir ada punch di situ, saya ketawa. Nah, yang mana yang mau diajak kamu? Kamu kan pasti mikirnya, wah lucu menurut saya. Iya. Pikirin yang mau nonton siapa gitu. Bahkan untuk komedi nih ya. Nah, tentukan lucumu buat komedimu buat siapa. Baru nanti kamu gelontorin orang-orang itu dengan ide-idemu. Bisa dibayangin ya. Semua jenis channel sama akan begitu. Penonton. Penonton saya adalah ibu-ibu masak. Masak yang mana? Ibu-ibu ada yang baking, ada yang bikin kue, ada masak sehari-hari, ada yang masak untuk ide jualan, ada yang masak untuk bekal anak sekolah, ada yang untuk dia pamer status, masaknya yang mahal-mahal, ada yang ceritanya yang masaknya yang resep mahal-mahal, yang nonton ibu-ibu pejabat. Contohnya seperti itu. Gitu ya. Bisa berikan tips atau bisa ada tips dari Kang Den bagaimana cara kita menganalisa kompetitor yang bagus dan bisa membuat YouTube kita itu juga bisa grow-nya lebih baik lagi. Masalah menganalisa kompetitor. Analisanya kalau kompetitor itu ada beberapa hal ya. Pertama, kalau saya menganjurkan untuk mengamati minat dari penonton itu. Lihatnya dari mana? Satu, dari pemilihan topik. Mereka topiknya apa aja sih? Kedua, dari respon penonton, jumlah viewsnya, yang komen-komennya liatin. Habis itu format videonya, kreatifnya seperti apa? Oh, mereka modelnya podcast atau monolog atau drama atau ngevlog. Mana yang kira-kira cocok? Nggak harus sama seperti mereka, tapi kalau ada channel yang gede, kemudian viewsnya banyak di topik yang sama dengan kita, itu kan biasanya itu bisa jadi benchmark. Oh, ini yang berhasil seperti ini, yang penonton suka. Ya kita bisa amati, tiru, modifikasi sedikit nggak apa-apa. Musik itu nggak sampai teguran harusnya. Beda dengan copyright claim. Ya. Klaim apa teguran? Ada dua hal yang beda. Kemarin sih confirmnya ke saya teguran 90 hari itu. Oh, kalau klaim sih biasanya kalau ada iklan ya diambil mereka semua gitu aja. Cuma kalau sampai ada urusan 90 hari berarti yang punya musik benar-benar kesel itu sama nggak boleh pakai musik itu. Ya berarti lagi lah masalah konten-konten dari luar yang kita masukkan ke dalam video. Itu mesti hati-hati karena YouTube termasuk yang sangat concern di urusan hak cipta. Kemarin adalah satu YouTuber yang ngajarin ajaran sesat, dia nonton sendiri dan segala macam. Saya head to head gitu, itu nggak bener kayak gitu-gitu. Terus dia mau ngece-ngece saya gitu kan. Thumbnail saya diambil, diupload di thumbnail di YouTube-nya dia.
mukanya diganti sama mukanya dia gitu. Desainnya sama, cuma ganti muka gitu. Saya kasih strike 1. Videonya dia original, tapi thumbnailnya ngambil punya saya. Dengan tujuan, nih sekarang aku pakai thumbnail lu, mau apa lu? Gua DJ sih, lu tahu nggak gitu ada ciptanya gitu kan. Dihukum 90 hari. Semoga nggak dimatiin monetisnya ya. Mau lebaran kasihan.